Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di Ustaz Majua pagi ini kita akan berbicara satu tema, yaitu pemimpin kaum tertindas. Nah, tema ini adalah tema yang patut kita cermati bersama, karena apabila kita baca dari sejarah perjalanan hidup seorang Nabi Allah yang termasuk ke dalam Nabi Ulul Azmi, maka Nabi inilah yang telah berperan besar di dalam melakukan perubahan masyarakat tertindas sebelumnya, sehingga dengan kehadiran Nabi ini, masyarakat itu pun kemudian menjadi masyarakat yang menjadi pemimpin di berbagai negeri. Nabi yang kita maksud itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan kaum Fir'aun. Dan ini bisa kita baca sejarah beliau yang Allah sebutkan dalam banyak ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya adalah misalnya kita bisa lihat di dalam surat Al-Qasas, ya, dan di dalam surat Asy-Syu'ara, dalam surah Ghafir, dan dalam surat-surat yang lain. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam adalah kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim, menunjukkan bahwa kisah beliau adalah kisah yang patut untuk kita dalami, sehingga dengan mendalami kisah beliau kita bisa kemudian membawa perubahan besar juga untuk masyarakat kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Setiap kali meninggal seorang nabi, maka diganti oleh nabi yang lain. Itulah keutamaan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada Bani Israel, bahwa mereka senantiasa dipimpin oleh para nabi. Dan kita ketahui bersama, para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi Musa alaihissalam saat beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Firaun, di zaman itu Bani Israel sudah menjadi golongan mustad'afin, golongan orang-orang tertindas. Jadi kalau di zaman Nabi Yusuf dahulu, Bani Israel itu adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang dihormati oleh masyarakat. Meskipun mereka bukan penduduk asli kota Mesir, mereka itu berasal dari Palestina, tetapi mereka sangat dihormati oleh penduduk Mesir, karena mereka mengikuti apapun yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, lalu pemerintahan kemudian dikuasai oleh Firaun. Dan pada saat itulah Bani Israel ini dalam penindasan Firaun dan bala tentaranya. Maka dimulailah kisah Nabi Musa alaihissalam setelah meninggalnya Nabi Yusuf, ya. Berapa lama kemudian Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Dan kita ketahui bersama bahwa di dalam surah Al-Qasas Allah menceritakan bagaimana Bani Israel itu yang awal mulanya sebagai kaum tertindas, mereka bisa kemudian menjadi orang-orang yang menjadi a'immah, menjadi pemimpin berbagai negeri di dunia saat itu. Mulai dari memimpin Palestina, kemudian juga memimpin Mesir dan memimpin negeri-negeri yang lain. Dan itu adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para nabi yang memimpin mereka. Mulai dari Nabi Musa alaihissalam yang membebaskan mereka dari penindasan Firaun dan bala tentaranya, diselamatkan sampai ke seberang lautan.
lalu kemudian sesampai di Palestina, Bani Israel ini pun kemudian mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada puncak kejayaan Bani Israel itu adalah pada masa dipimpin oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, bila kita baca sejarah Bani Israel dari sejak Nabi Musa alaihissalam, pada saat mereka tertindas lalu dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu di nabi-nabi berikutnya setelah Nabi Musa alaihissalam, misalnya Nabi Yusha bin Nun, ya, kita mungkin jarang mendengar nama ini, padahal Yusha bin Nun itu adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam yang diajak oleh beliau untuk bertemu dengan Nabi Khidir, ya. Dalam perjalanan beliau mencari guru di Majma' al-Bahrain, di pertemuan dua buah laut, beliau mengajak murid beliau untuk ikut, yaitu Yusha bin Nun. Dan ketika bertemu dengan Nabi Khidir, lalu berlangsunglah pembicaraan antara beliau dengan Nabi Khidir yang sama-sama sudah kita maklumi. Nah, para sahabat fi Allah muliakan, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, maka Yusha bin Nun tadi yang menggantikan beliau memimpin Bani Israel. Jadi sebagaimana dalam hadis Nabi SAW tadi, Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi, sehingga mereka benar-benar mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, namun demikian memang dalam sejarah Bani Israel itu kita ketahui bersama bahwa di antara sekian sejarah-sejarah itu kita temukan bahwa Bani Israel juga telah melakukan banyak penyimpangan, ya, terhadap ajaran para nabi. Bahkan mereka sendiri membunuh para nabi-nabi. Nah, ini adalah satu penyimpangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Bani Israel. Sehingga bila kita baca dalam surat Al-Isra, Bani Israel itu kemudian disebutkan di sana bahwa mereka telah melakukan banyak kerusakan di muka bumi. Maka sesungguhnya kemudian dalam perjalanan sejarah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengutus nabi dari Bani Israel. Nabi terakhir itu Allah utus dari non Bani Israel, yaitu dari bangsa Arab, ya, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bila kita baca sejarah para nabi sejak Nabi Musa alaihissalam yang memimpin Bani Israel, kemudian nabi-nabi berikutnya berakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perjalanan panjang sejarah itu menceritakan bahwa tugas-tugas mereka yang sebenarnya adalah membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini bisa kita ambil ibrah dari satu ungkapan dari seorang prajurit muslim ketika diutus oleh panglima perang, yaitu Sa'ad bin Waqqas ke Persia. Ketika prajurit itu berdialog dengan Raja Persia, yaitu Rustum, prajurit itu mengatakan, dia mengatakan bahwasanya kami ini adalah kaum yang diutus. Innallah berta'athana, ya, redaksi ungkapannya adalah innallah berta'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membebaskan manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Wa min dhiqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah, dari kesempitan dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kecurangan agama-agama kepada keadilan Islam. Jadi dari poin yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir, jelas sekali bahwa misi para nabi ke muka bumi itu adalah membebaskan manusia dari penindasan sama manusia kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.